Sempet insecure waktu SMP sama SMA karena tete gue gede. Oh gitu. Kenapa tete teman gue kecil? Kok tete gue gak kecil gitu? Kok gitu sih? Karena tete mereka rata-rata anjing. Maksudnya kayak cuma sekut gitu. Halo guys, selamat datang di konten Bincang Santai. Kali ini gue bersama Felicia, yaitu istri gue sendiri. Dan konten kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama Feli. Say hi dong, Fel. Halo guys. Kita mau ngobrolin apa? Mengalir aja. Ngalir aja. Yang pasti kali ini gue mau ngobrolin masa kecilnya Felicia. Seorang Felicia. Masak getar. Sorry. Yang dimana gue ketemu lu di usia 19 tahun kan? Iya. Pasti kan banyak juga orang yang belum tahu masa kecil lu gimana. Nah, Emang penting banget ya? Iya, sebenarnya kita cerita aja. Untuk dikulik dan diperbincangkan. Ya, menurut gue karena kan kita nggak tahu nih background story orang-orang ya kan. Pasti lika-liku lu. Kadang kan lu kelihatan happy-happy aja kan. Iyalah harus. Tapi aslinya kan dalam hatinya gimana? Huru hara. Merungkak apa kayak menangis. Enggak. Ya. Tapi lu banyak dah liku-liku lu bakal kita ceritain nanti ya. Dari Boleh. seorang Felicia yang SD, TK, terus TK gue baik-baik aja Andre. Terus gue kayak pokoknya TK tawur. maksudnya dari tadinya lu masih anak-anak dan dipaksa untuk dewasa tuh kan kayak berat, ya nggak sih? Tergantung cara mindset lo Iya, untuk tapi kan memikirkannya aja sih. kayak lu dipaksa untuk menjadi dewasa. Nah, emang lu kelahiran berapa sih sebenarnya? Gue kelahiran 2001. 2001. Boleh sebutin tanggalnya nggak? 3 Desember 2001. 2001. Berarti lu beda sama gua 3 tahun ya? 2001 dengan 2001 sama body 98. seperti ini. Tapi kelihatannya kayak umur udah masih Berumur. 18 ya. Ya gimana ya? Tapi lu kalau SMA begini gimana ya, Bel? Kalau pas SMA dulu nggak segede ini. Wow. Semenjak sama Masih gua makin kecil. gede gitu. Enggak dong. Nah, terus lu lahir di mana? Di Medan apa di Jakarta? Waktu itu lahir di London. Terus lu diimport sini ya? Iya, aku lahir di Manchester United. Gayaan di Iya, serius. Manchester United, bahasa lu aja. Iya, waktu itu I was born in London Tapi when my mom. lu Enggak. Jadi tuh waktu my dad itu ada pertukaran kerjaan ke London, so I birth on London. lu berarti lama di London. Almost almost 5 years maybe. Gaya-gayaan London anjing, biasa di Gang Kana aja begitu loh. Udah, pokoknya lu lahir di Medan apa Jakarta? London. Karena kan lu London. aslinya serius aja. London. Why baby? What happened? Tadinya lu ada Britishnya ya? Ngomongnya British kan? Of course. Katanya lu ada keturunan sama Harry Potter ya? Ya. Lu lahir tanggal 3 Desember lah ya? Iya. Berarti bintang lu apa? Sagittarius. Sagittarius. Itu Sagittarius tuh apa? Coba. Lu Lu tuh apa lagi sih nyari nyari angle dulu? angle. Nah, lu Sagittarius. Lu usianya sekarang udah menginjak 21 tahun lah ya. 22 BG. Iya, tahun ini 22, ya kan? Iya, in London we not say Aduh, BG. udah kita lupakan London dulu. Lu udah di Indo nih. Bulan purnama anjing gue bakal berubah jadi serigala. Najis. Udah, pokoknya lu kita on the topic dulu. Iya. Maaf. Lu lahir di Jakarta atau Medan? Medan dong. Medan. Nah, dari kedua orang tua lu tuh katanya lu kan kayak blasteran ya. Blasteran Soalnya monyet. pertama gua ketemu sama lu kan lu kayak ini cewek kayak ada blasteran kayak antara Enggak. Nigeria sama ini kan Jerman kan. Meragil. Nyokap gue. Lu ada ini nggak blasterannya? Nyokap gue tuh Batak. Kalau bokap gue tuh Batak Tulen tuh. Batak banget, bro. Asli tuh. Parah. Keras. Kalau bokap gue tuh Batak Chinese karena nenek gue tuh Chinese. Nenek gue tuh marganya Tan. Terus nikah sama kakek gue yang Batak. Ini sebenarnya emang udah ada Batak-Bataknya juga Ketemunya sih. gimana tuh? Sama di Medan atau? Nenek kakek gue Enggak, nyokap bokap lu. Oh.
Kan nyokap bokap lu, masa gue nanya nenek lu? Kalau nyokap bokap gue itu Tapi lu ada Belandanya kan? enggak, Dari emak lu? kakek gue. Kakek lu, dari emak lu. Tapi itu kan itu udah jauh banget. Tapi ada Belandanya lah. Enggak, Makanya gue sih- hidung lu ada mancung ya. Ya, ada. Pokoknya lu ada blasteran lah ya. Blasteran tak tahu. Antara kalau gua kan Depok sama Cirebon. Iya dah, Bang. Di bagian B. Pokoknya lu ada blasteran lah dari Batak sama Itu nggak blasteran anjir, itu biasa aja. ya kayaknya Batak deh. Chinese lah. Ya udah. Nah, terus kan itu adalah dua suku berbeda lah. Gimana tuh? Kalau mau kotak-kotakan sih, Maksudnya Iya, ras yang gue bukan rasis ya guys, maksudnya enggak kan dong, enggak. kita Biasa aja. ngobrolin ini aja blasterannya. Batak Cina aja. Terus? Bacin. Bacin, Iya. bukan Cindo. Enggak. Tapi lu lebih Batak. lu bisa bahasa ini nggak Mandarin nggak? Oh, ini. Ni hao ma, What's Felicia? wa xing kong. 我怎么搞？ Itu 正邦正统的正上正宗八正大正咚。 enggak, tapi lu kalau di keluarga bokap lu bisa bahasa Mandarin atau Enggak lah, Chinese? enggak, kita nggak ada ngomong pakai bahasa Chinese atau bahasa Mandarin sih. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya maksudnya ada biasanya lu kalau Batak kan pasti ada ngomongan Bahasa, Bataknya. gue aja nggak bisa ngomong bahasa Batak. Nggak bisa. Enggak, Lu Batak ini ya, Batak udah luntur ya. enggak sih. Mungkin emang karena belum dipelajari. Karena lu aja. udah lama di Gang Kanas ya. Udah lama di Jakarta. Di Jakarta. Gang Kananya disebut ya, gue tuh kan Oke. Terus agak akhirnya bukti tolol, banyak jangkrik, itu pride bro. bacot gebel. Nah, lu lahir di Medan. Sampai umur berapa lu di Medan? Hah? Sampai umur berapa lu di Medan? Gue tuh bolak-balik Medan terus sih kayaknya waktu gue kecil. Lo emang inget? Waktu umur 1 tahun lu nih. Ini gue di pesawat sih. Dari bayi melonjol. Oh di Bayi di sana. Bayi itu di Medan. Hmm. Lahiran itu gue tuh waktu itu nyokap gue lahiran gue ya itu di rumah sakit Santa Elizabeth. Katanya waktu lahiran lu bukan dilahirin, lu adenin gitu. Pakai Ditiup. ingus. Gitu langsung keluar. Terus tapi lu ini nggak lahiran gede nggak? Beratnya kayak kalau Gio kan 3,4 tuh. Jadi 3,7. 3,7 hampir 4. Lu berapa? Gue 3 kiloan juga. 3 kiloan juga. Gede gue. 35. 35 gede banget dong. 3,5 maksudnya. Ya 3,2 lah standar bayi Oh. cewek, 3,3 segitu lah gue lupa. Nggak inget juga sih. Nah akhirnya lu tinggal di Medan sekali balik Jakarta. Kenapa lu balik Jakarta pada saat itu? Ya nggak apa-apa, lu tanya nyokap gue kenapa pengen kayak gitu. Karena ikut bokap lu. Siapa? Ya bokap lu kan di Jakarta kan pada saat itu? Bokap gue kan waktu itu kerja di Jakarta. Oh. Nah makanya Nyokap nyokap lu gue kan ke Medan, dan dia juga ibu baru keluar melahirkan kan Oh. pasti pengen deket nyokapnya. Iya. Dodong. terus Ya nggak ada terusannya, udah. udah waktu kecil lu di bedong nggak? Soalnya lu petakilan banget nih. Soalnya rata-rata ya orang kalau nggak di bedong tuh Dia di bedong waktu kecil. kagak, dia suka lepas bedongan. Nendang dia. Enggak sih, Nggak di bedong. nggak tahu sih. Jarang sih nyokap gue sama keluarga gue tuh jarang sih lahiran di bedong-bedong. Dari dulu emang kayak nggak di bedong banget. Karena kita kan waktu itu nyokap gue tuh tipe orang tuh yang ngikutin anjuran dokter aja gitu lah. Kayak saya kayak bedong udah nggak boleh, yang nggak di bedong. Tapi kayak cuma agak dilipet aja biar hangat tubuhnya. Katanya lu gitu. dilipetnya bukan pakai kain ya? Kayak kafan. Padahal pakai daun pisang. Lepet. Jadi lemper. Tapi kan nanti kita akan balik ke kafan lagi. Ya iya nanti endingnya. Tapi kan lu Berarti tuh Tapi sebenarnya kan tuh bedong tuh kalau- simulasi kafan gak sih menurut tapi lo? kan kalau orang Kristen nggak pakai kain kafan. Enggak lah, kita pakai peti lah. Pakai elit. jas. Iyalah. Mau Nah. ketemu bapak di surga jadi harus pakai jas. Oke, on the topic lagi. Terus sorry Lu ya. percaya gak Tuhan itu ada? Oh, satu ini kita jangan ngobrol Coba, soal gue konteks tanya, dulu. Udah coba, jangan coba, ngobrol. coba. Jangan ngobrol konteks, kita ngobrolin masa kecil dulu. Iya, Masa kecil lu- masa kecil gue tuh biasa aja, nggak ada yang menarik. Gue tuh anak tunggal yang Nah, dibesarkan oleh orang tua Oh iya, lu tunggal. Nyokap bokap gue itu ninggalin gue tuh pas gue umur 1 tahun. Hmm. Udah kelar kayak gitu ya udah. Dan gue nggak menganggap diri gue tuh sebagai anak broken home.
Jadi kayak gue udah berdamai dengan semua itu, off the bullshit. Kalau saya lu bilang gue anak broken home, jadi gue tuh bla bla bla, gue tuh bli 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 blu blu blu. Menurut gue Tapi sorry ya, bullshit. ada nggak perasaan lu kayak kok gue merasa kayak nggak ada figur bokap gitu? Enggak sama sekali. Nggak sama. Parenting nyokap lu gimana Karena lu? gue tuh nggak ngerasa kesedihan ada di hidup gue. Gue enjoy aja dari kecil walaupun gue nggak ada bokap, karena kan nyokap gue tuh kan selalu berusaha untuk melengkapi kehidupan gue dari segi kasih sayang ataupun materi. Jadi gue nggak pernah ngerasa kekurangan sih. Nah, makanya dari situ lu kayak lu pengen mengasih kasih sayang lu ke anak lu sepenuhnya gitu, biar jangan sampai. Kayak setiap orang tua pengennya kayak gitu sih. Iya, maksud gua kayak jangan sampai anak gua kehilangan figur bokapnya juga gitu kan. Iya mungkin iya. Nah, pas umur berapa tahun lu baru ngerasa oh bokap gua nggak ada gitu ya? Umur TK. TK. Tapi Itu TK ceritain, juga nggak nyariin banget sih. nggak nyari banget, Nggak nyari banget. tapi nanya gitu. Cuma nanya aja, tapi Kayak- nggak nyari banget sih. Kayak kok teman-teman gua bokapnya pada jemput gitu ya atau gimana? Enggak sih, kayak cuma yang sekedar nyari aja. Waktu TK lu cita-citanya jadi apa? Bantu. Siapa yang cita-citanya jadi pembantu nih? Lu katanya mau jadi TKW? Hah? Enggak, maksud gue kan kayak pembantu baik. Ya iya, itu kenapa lu bawa pembantu nyinyal? Kan dulu cita-cita ditanya cita-cita menjadi apa, pembantu. Seenggaknya dokter, atau jadi polwan, atau jadi suster. Lah kan masih kecil anjret. Emang nggak ada pilihan cita-cita yang bagus gitu? Maksudnya kan setinggi-tingginya gitu. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Berarti lo merendahkan sebuah Gue suatu tidak profesi merendahkan, maksud gue dong. kan kita bisa berimajinasi menjadi Enggak sih, kan seperti apa. kalau menurut gue ya kecil itu ya kita kan refleks aja bicaranya, nggak terlalu memikirkan seperti sekarang gitu loh. Kalau kecil kan kita kayak tetap ya Soalnya semakin enjoy. kita tua tuh kita semakin lupa akan cita-cita kita, bener gak sih? Kalau gue sih dari kecil dulu setelah dari pembantu, Tapi lu TK di mana? gue TK itu di TK Gangkana? Tunas Marhatin. Bukan di Medan. Bukan, Oh, gue berarti udah lama di Jakarta dari Iya. kecil ya. waktu TK itu gue di TK di Tunas Marhatin, SD itu di SDN Montok. SDN Montok aja. Yang lagi Satu nonton TikTok. Kabupaten Larangan. Terus SMP itu SMP Montok ya. Enggak, udah ngomongin TK dulu, ngapa langsung lompat ke SMP. udah itu aja. TK ya situ lah, TK di Iya. Jakarta. Nah, lu waktu TK punya temen nggak? Punya Maksudnya lah, temen goblok. bestie lu sampai sekarang nggak ada? Enggak sih. Soalnya lu TK-nya, TK SD gue juga nggak ada teman bestie sih yang masih maksudnya bertahan lu itu. nggak ada yang main sampai sekarang? Nggak ada? Enggak. Kalau Keisha tuh Satu gereja aja. bukan satu ini, Nggak satu sekolah, satu gereja. Dulu satu gereja dari anak-anak. baru makin main di gereja jangan, gitu. Iya. Menjelang TK lu kayak udah nggak terlalu nyariin, tapi lu sadar nih gue nggak ada punya bokap bapak gitu. Iya. Iya sadar, tapi kan Tapi lu nyokap gue banyak duit jadi tapi waktu itu lu udah tinggal di Gangkana waktu TK. waktu TK itu udah belum. Di mana tuh tinggal? TK itu udah, tapi masih. Jadi tuh nyokap gue tuh punya 2 kontrakan. Jadi tuh ada 2. Oh, dia ngontrak Di dua. Warung Asam sama di Gangkana. Dua kontrakan dia nyewa. Iyalah, kan kaya. Lu pindah-pindah dong. Iya. Jadi lu di Gang Asem sama Mak Mis. Iya. Hah? Iya, serius. Iya. Oh, di Karena kan dulu nyokap gue kerja. Oh, di jadi bank. mak lu kadang ke Gang Asem jemput lu kalau selesai balik kerja gitu. Tapi lebih banyak. Gang kecil. Kayak deket tuh. Nah, habis itu baru deh. Udah gitu, lu jangan suka nyutein gua. Iya, terus Tete gua gede kayak lu. terus apa lagi? Nah, terus selesai itu baru masuk ke SD. SD gue biasa aja, nggak ada yang apa-apa juga. Nah, lu SD di Gangkana tuh? Iya, of course Yang gua dong. sering ini parkir mobil situ. Dekat Gang Kardus itu. Gimana SD lu? Biasa Berkesan nggak? Dulu ada Berkesan. study tour nggak lu? Wah, Nggak pernah study tour ya? kayaknya pernah deh, tapi udah lupa. Lah, masa SD lupa nih study tour? Gua aja tahu study tour kemana. Gue lupa. Gak tahu lupa. Out of the box banget, main banjir.
Emang Gang Kana banjir banget dulu ya? Dulu banjir sebelum pemerintahannya Ahok dulu Jakarta gembel banget, gue Terus? akuin itu. Banjir. Katanya dulu Gang Kana tuh pemukiman elit ya? Iya. Karena- Gang Kana itu karena- Gang Kana Village. Jadi itu karena perpecahan antara gang dan komplek akhirnya dipecah lah. Jadi lu di tembok gede gitu ya? Mm-mm. Nah, Nah, pas lu banget gue masuknya kedapatan gang. gang. Bukan Kana Village Oh. ya, gitu, tapi Gang Kana. Jadi dipecah gitu. Makanya lu sebenarnya kaumnya elit tadinya kan? Karena ada tembok itu jadinya udah Meruntuhkan keelitan udah itu. pecah-pecah. Tapi menurut Pecah gue ya, kongsi. kalau misalnya disuruh tinggal di, gue suka keheningannya komplek, gue suka keprivatannya komplek, gue suka. But tapi menurut gue sisi yang nggak gue dapet di komplek itu adalah keharmonisan bertetangganya. Karena- Kalau di Gang Kana itu enak banget, Cok. Kalau nyokapnya gue nggak masak nasi, kita tinggal ke tetangga. Cok, Oti masak nasi gak? Masak, Neng. Mau Bagi apa? gitu. Bagi nasi dong. Tinggal makan di bawah. Tapi nggak enaknya di gang itu kadang Rame, privasinya kurang. Nah, privasinya kurang. Terus Dan kadang kalau lu tanda omongan kutip tetangga julid Iya. atau lo ada kenapa-napa tuh berita tuh Nyamber. bakal cepet banget nyebarnya. mouth to mouth, istilah Iya, kata makanya masyarakat nyokap mulut gue ke itu mulut. nyokap gue itu tipe orang tuh yang gak suka banyak ngomong juga sih, karena kan nyokap gue juga sibuk kerja, terus kayak nggak ada waktu untuk ngomong-ngomong hal yang nggak penting, jadi kayak ya udah Berarti nyokap lu kerja sampai lu umur berapa? Nyokap gue tuh kerja sampai gue SD itu udah nggak kerja di Bangli. Umur kelas 4-an deh. Nggak sempatan. Iya. Dari situ nyokap lu baru pindah haluan, jadi kayak ini ya kreditur gitu ya. Iya, minjemin uang, kreditin barang gitu-gitu. Di Gang Kana. Of course. Karena perputarannya di enak semua situ sih ya? di sekitaran Rawamangun tuh nyokap gue Tapi udah lebih terkenal. banyak di ini ya, tapi kata lu Di uang. bukan yang di perusahaan ini kan. Jangan disebutin, Oh gitu. nggak boleh disebutin. Nggak boleh malah. sebutin. Tapi kan nggak nyebut. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi lu merasa kecukupan lah karena kan lu anak tunggal satu-satunya ya. Nah enaknya anak tunggal tuh gitu ya kan. Gue soalnya kalau gue kan 4 bersaudara. Nah gue ngerasa di gue tuh kayak lama-lama pas udah SMA ya, SMA kelar tuh gue kayak kekurangannya parah cuy. Kayak gue ngerasa Nah mungkin itu yang akhirnya jadiin kita tuh kayak beda. Cara lo memandang uang dan dengan cara gue memandang uang itu seperti apa gitu loh. gue jelasin lagi ke lu aja, jangan gue. Tapi kalau gue kan terlalu problematik juga. Kalau gue nggak perlu jelasin sih, hidup gue enak aja dari kecil gitu. Tapi bedanya gue nggak ada bapak, udah. Tapi gue juga bukan anak yatim. Berarti Anak lu yang nggak punya bapak lu aja. bi- Ada bapak tapi bapaknya mendapatkan berseliweran. kecukupan lah ya. Cukup banget. Kecukupan, tapi Gue lu tuh tidak dulu bisa mendapatkan setiap minggu itu tuh setiap pulang gereja tuh bisa beli Barbie, Beli bisa beli mainan. mainan. Setiap minggu setiap pulang gereja. Terus kalau lu nggak dikasih lu bakal ngambek nggak? Gak pernah ngambek juga sih. Emang nyokap gue tuh udah Maksudnya setiap kayak, minggu main. tapi pernah nggak nyokap lu nggak usah ya, nggak usah beli? Enggak. Waktu itu kata lu waktu ke pasar malam lu nggak dibeliin balon, lu ngambek. Iya. Waktu itu cuma balon anjing. Nyokap Balon gue tuh Upin Ipin lagi ya? nyokap Balon apa? Apa balon Dora ya? nyokap gue tuh gak suka kalau beli barang tuh yang gak unfaedah gitu. Kenapa loh. lu dulu waktu kecil suka pakai tas Bobo Boy? Gue gak bawa ini Starboy. Oh iya, Starboy. Kenapa? Jadi kan waktu itu gue Kan ada tuh tas Barbie. Iya, tas kayak apa? Cewek-cewek gitu. Cewek-cewek yang kayak Frozen gitu. Enggak sih, dulu kan zamannya Starboy. Wih. Kenapa? Lu pengen terbang? Enggak, lucu aja. Tuh. Gini. Kan lebih ke laki. Enggak apa-apa, lucu, gue suka. Terus? Ya waktu TK apa SD? Itu waktu SD. Waktu SD tuh. Terus menjelang SD kan nyokap lu udah gak kerja nih. Terus gue muterin tuh kreditan. Nah, menjelang Tapi bokap gue tetap ngebiayain gue sampai bokap lu tuh. sekarang. Nah, lu pertama kali lu ketemu bokap Kelas lu 6 di mana? SD, pas Kelas- pas kakek gue meninggal. Berarti lu dari kecil umur 1 tahun itu lu belum pernah sama sekali ketemu kan? Maksudnya lu kan 1 tahun belum ada ingatan lah ya kan? Iya kan? Maksudnya baru sampai kelas 6 tuh, itu berapa? 11 tahun lah ya? Iya. 11-12 tahun lah ya? Setelah 11 tahun baru lu akhirnya ketemu tuh. Gimana lu perasaan lu ketemu pas itu lagi di acara Oh dia duka bokap lagi? gue gitu doang. Gimana? Oh dia bokap gue dia gitu doang. Lu disuruh ketemu apa lu
ketemu aja suruh nyokap lu? Ketemu aja, kayak ketemu yang tak terduga aja. Dia kaget ngeliat gue kaget ngeliat dia kayak, oh ternyata dia anakku, dia bapakku dia nggak, gitu. anakku, peluk Itu selalu drama sih, enggak sih, enggak apa kabar gitu. kamu, terus lu cium-cium baru ayo kita ikut, kita Enggak. pulang ke rumah gitu? Enggak. Enggak. Kenapa? Itu alay sih. Karena pada saat itu dia udah punya keluarga sendiri. Iya, terus kayak gue juga nggak ada kenapa, maksudnya kayak nggak terlalu kayak oh ternyata gue punya bokap dia udah kelar. Dari kecil tuh gue nggak alay anjir, maksudnya kayak nggak kayak Tapi- problematik yang kayak drama kayak gue anak broken home, gue nggak punya bokap, gue sedih banget hidup gue begini, gue kekurangan kasih sayang bla bla bla, gue nggak kayak gitu. Tapi lu pernah nggak merasa kesepian sendirian, terus lu nangis di pojokan sendiri tanpa nyokap lu tahu? Enggak. Terus lu matiin lampu gitu? Enggak. Kenapa ya hidup gua kayak gini banget gitu? Kayaknya itu lo sih tepatnya. Kalau gue enggak Kayak sih. meratapi gitu. Enggak sih, hidup gue udah enak dari kecil. Alhamdulillah. Intinya lu bodo amat lah Iya. soal I don't give a fuck karena about- kan itu sesuatu I hal don't yang give a nggak fuck bisa about lu anything. atur ya kan, Iya. takdir Jadi yang gini loh, nggak bisa diubah. Kenapa gue itu jadi orang yang bodoh amatan kayak gini, mungkin itu adalah trauma masa kecil gue juga, gitu loh. Dari kehilangan sosok ayah itu menurut gue itu yang menjadikan anak itu pasti ada ruang di diri dia, sebenarnya dia ngerasa sepi kayak gue, tapi kita tidak menunjukkan itu ke publik gitu loh. Intinya lu Makanya pengen buat para orang tua yang pengen punya anak, menurut gue if you wanna have kids, persiapin matang-matang dulu sebelum lo punya anak gitu loh. intinya jangan langsung berani aja gitu. Ya bukan langsung jangan berani aja, tapi gimana, gini loh, Parenting. ketika lo menikah itu cuma ikatan 1-2, Iya. tapi ketika lo punya anak itu bakal menambah ikatan lagi, tau gak sih? Dan ketika ikatan lo dan gue berakhir, gimana dengan ikatan anak ini gitu loh? Karena jangan Dan gimana jadi caranya anak, menerapkan pola ke anak ini untuk tidak membenci orang tuanya, itu yang paling susah dilakuin. jangan sampai anak Kalau- jadi korban lah. Iya, kalau nyokap gue memparenting gini, lo nggak boleh ngebenci bokap lo sejat apapun dia. Karena yang tahu kisahnya, yang tahu kenapa kita pisah itu hanya dia dan gue. Lo tuh nggak berhak untuk membenci. Dan misalnya kalau one day bokap lo itu datang lagi ke lo harus terima, karena lo anak. Nggak ada ikatan Tapi yang terima, terputus antara anak dan orang tua gitu loh. tapi nerimanya dalam artian ya udah oke, kita cuman sekedar Kalau gue kalau ayah dan misalnya anak bokap aja gue gitu. datang, dia sakit, gue suruh ngerawat, gue akan terima. Oh gitu. Gue akan terima itu, karena itu udah nyokap gue udah bilang itu, lo nggak boleh Tapi lu membenci. apakah lu nggak kaget tiba-tiba lu langsung kayak ngerawat dia? Kan chemistry dan ikatan batinnya tuh kadang jadi ada gap. Hitungannya pahala sih. Tapi kan ada gap antara lu dan bokap lu kan. Jadi Kan gue bilang kalau kan dia datang, dia sakit, kan dia mau ngerawat, ya gue akan datang untuk merawat dia gitu. Kenapa enggak gitu? Kan lo orang tua gue gitu. Walaupun kayak lo udah pernah ninggalin kita, kayak ya kenapa gitu loh. Jadi itu akan membedakan antara rasa kemanusiaan lo dan kita gitu. ya, ya. Ya intinya kalau kita pernah punya ikatan sama seseorang yang kayak itu sebenarnya tanggung jawab kita gitu. Jangan pernah Tapi melupakan menurut juga gue, kan. so far ya, bokap gue itu bertanggung jawab secara materi sih. Dia nggak hilang kayak langsung tiba-tiba, kan ada orang tua yang Iya. udah bisa dia nggak mau nafkahin lagi. Kalau bokap Cuman- gue selalu nafkahin gue mau les dulu selalu dilesin. Cuman dia nggak memberikan perhatian yang lebih Iya, aja udah pada gitu anak, aja. gitu aja sih simpelnya. Mm-mm. Dan terus lu masuk ke SD nih, kelas 6 kan tadi lu ketemu. SD mulu anjing. Kan tadi terakhir Kayak gue kelas mau 6, bertemu. kelas 6 dulu. Kelas Iya. 6 ketemu dan itu ceritanya tadi itu. Mm. Baru masuk ke SMP nih. Sampai gue baik-baik aja. SMP lu masuk SMP Gue sebut lah. nggak usah sebut. Nah, masuk SMP gimana? Perkembangan lu dari yang kecil yang bahagia terus mulai beranjak dewasa, lu udah mulai menstruasi belum? Puber Udah. kecil-kecil. Katanya lu udah pakai BH sejak SD. TK. Dari TK. Dari TK. Pas TK gas. teteh gue udah segede bola voli. Itu TK tuh bayangin tuh. Tai lu. Enggak, lu kelas berapa lu udah pakai mini set atau Kalau mini set tuh dari kelas 5 SD sih. kelas 5 SD? Tapi lu kadang 4 kan pernah SD deh. insecure ya? Dulu sempat insecure waktu SMP sama SMA karena teteh gue gede. Oh gitu. Kenapa teteh teman gue kecil? Kok Wih. teteh gue gak kecil gitu? Kok gitu sih? Karena teteh mereka rata-rata anjing. Oh, Maksudnya kayak cepet-cepet gitu. nikat nih parah banget nih. Waktu itu kayak tetehnya cuma Kucuk. kayak
Sumpah, lu jujur aja sih. Lu tau kan teteh cowok segenggam? Gue nggak pernah ngeliat tete. Alah, Kecuali tete lu dong. kalau teteh gue kan kayak gitu kan. Nah pokoknya Kalau- udah jangan Tapi bahas, tunggu, udah jangan tunggu, diterusin. tunggu, Udah, tunggu. jangan Tunggu diterusin lagi. dulu. Kalau misalnya lu kan megang teteh gue gini segini ya. Kalau dulu segini dong ya. Pokoknya mendekat ini katanya. Bahaya Enggak lah, ini enggak lah. pembahasannya. Enggak lah, nggak boleh lah. Pokoknya lanjut ke SMP. SMP lu, pokoknya intinya lu di situ tidak merasa kesepian atau kesedihan yang terlalu mendalam lah kan. Enggak Karena dong. walaupun bokap lu tinggal di mana gitu, terus lu Duit tahu gua waktu, banyak. waktu itu tahu lu udah tahu bokap lu tinggal di mana. Enggak, sampai sekarang kita nggak pernah mau tahu. Ah. Oh gitu. Intinya lu nggak pengen Yang penting ngulik. duit. Yang penting duit. Nah pokoknya kelas SMP lu beranjak dewasa, Karena berarti gini ya. bokap lu masih ngebiayain lu SMP sampai juga. sampai sekarang gue nikah sama lu, nyokap gue bokap gue masih membiayai nyokap gue. Terus Kalau misalnya kayak ibaratnya otak lo duit mulu dong, bukan duit mulu dong. Kan maksudnya kayak ibaratkan impas saja. Nggak dapet kasih sayang, tapi dia ngasih gue uang, bokap gue. Menurut gue itu sih. tapi bokap lu udah ngasih tahu kalau dia nggak bakal ngebiayain lagi sampai kapan? Enggak. Bakal terus. Berjalan aja dengan Berjalan. perjalannya waktu. Nah, terus berjalannya waktu lu SMP di Jakarta. Gue semua di Jakarta, Pokoknya Memek. di Jakarta ya kan orang-orang nggak tahu kayak ceritanya Gue semua di Jakarta, sampai SMA sampai sekarang nikah malu. Udah santai dong. Katanya di Depok. Sekarang sebenarnya nikah di Depok. Tapi kan Depok kota Y. Semua ada di sini coy. Babi ngepet. Karena pocong. terbang. Iya, keranda terbang. Kemunculan Nabi. COVID pertama. Oh, Iya, ngaku nabi di di Depok. Depok. COVID pertama di mana? Depok. Semua itu di Depok, bro. Jadi lu jangan heran, kenapa lu bisa ketemu orang Depok sama kayak gua? Alien pertama. Karena gua yang bisa menaklukkan lu, cuman orang kayak gua. Bener gak? Mepet itu juga. Nah, ya terus baru masuk di SMP. SMP udah mulai. SMP tuh udah biasa aja. Kalau SMA juga kayak ya nakal-nakal remaja lah. Lu percaya gak adanya Tuhan? Udah jangan. Enggak, gue mau nanya. Apa? Lu percaya gak adanya Tuhan? Dih. Biar jadi clickbait. Oh iya. Enggak, soalnya gua Soalnya gue kena azab. Azab gak percaya Tuhan. Nah, lah. udah skip dulu, gua mau closing. Iya. Diem. Terima kasih. Nah, jadi itu cerita Ceritanya gak unfaedah deh. yuk, jadi itu dia guys. Kisah masa kecilnya si Peli tentang gimana dia berdamai dengan keadaan dan dia sampai sekarang. Lalu kayak bener gue terlalu melebih-lebihkan bahasa deh, berdamai dengan kali itu dia berdamai memang. Ya udah, maksud gua kayak lu berjalan kayak sebagai mestinya dia. Kisah masa kecilnya si Feli dan dia gimana cara dia melihat sebuah keadaan dan situasi atau takdir Bilang yang- aja sih melihat berbagai hal dari perspektif yang banyak. Betul. Dia tuh too much, kayak kata-kata banget deh. Tapi buat lu nih nanti, buat anak lu gimana? Parenting buat anak lu. Apa yang lu mau terapin? Gue cuma pengen bilang ke dia, bertumbuhlah dengan bahagia, jadi dewasa, berbahagialah. Jadi Intinya tuh setiap langkah anak gue itu dia dipenuhi dengan kebahagiaan. jangan sampai kamu menyesali apa yang telah kamu perbuat, gitu aja. Enggak gitu sih, gue Ya pengen iya setiap dong, langkah karena kan dia setiap langkah apapun itu ada yang baik dan buruk. Nggak? Iya. Jangan sampai lu melihat yang baiknya aja. Iya, tapi maksud gue Jangan- setiap dan langkah jangan- anak gue tuh gue pengen dia tuh merasa bahagia. Iya. Dia bahagia berada di lingkungan yang baik, dia bahagia dia tinggal di rumah yang baik, dia bahagia dia mempunyai keluarga yang baik. Itu menurut gue gitu aja, Bang. Nggak terlalu, jangan menyesali hal-hal. Menurut gue hanya bilang itu aja, bertumbuhlah Oke. dan menjadi dewasa yang berbahagia. Udah, dia tuh Kalau- simple. kalau Tapi gue kan sih bahagia tuh konsepnya intinya- banyak. Intinya jangan lembek terhadap dunia. Kalau lu mau melihat dunia itu keras, pasti dunia akan keras. Kalau kita melihat dunia itu lembek, ya kita juga harus keras. Jadi kita jadi kita kebal terhadap benturan-benturan apapun yang kita hadepin gitu, kayak malah Sebenarnya gini masalah-masalah sih, kehidupan. sebenarnya gini ya, kalau menurut gue ya,
mindset lo itu tercipta dengan apa yang telah lo alami. Widih. Cara lo memandang sebuah masalah, cara lo menyelesaikan masalah itu bagaimana lo menyelesaikan masalah itu tersebut, dan akhirnya setelah masalah itu selesai dia akan menciptakan mindset di otak lo. Kalau menurut gue seperti itu. Menurut gue. Makanya kalau misalnya ada orang yang beranggapan kayak dunia itu keras, menurut gue bukan dunia yang keras. Tapi Kitanya harus keras sama diri kita. bukan. Ketika lo beranggapan dunia itu keras karena lo menjalani kehidupan itu dan akhirnya lo beranggapan dunia itu keras. Enggak, Enggak sih? karena dunia itu keras karena kita merasa kalau kita nggak keras sama diri kita nggak akan berubah, Fel. Iya. Karena masa kalau kita kayak lembek-lembek aja, udah kita apa adanya nih, misalkan terjadi kemiskinan, itu kan keras kan buat orang yang sebagian orang kayak anjing gue miskin, kayak gue harus keras gimana, bekerja keras mendapatkan hasil yang bagus gitu, mengubah kehidupan gitu. Mengubah sih sebenarnya. Intinya itulah parenting dari lo ya kan. Nggak parenting sih. Tadi kan parenting awalnya gimana sih, kok nggak Maksudnya parenting? kayak kan itu kan parentingnya kan berbahagia dan bertumbuhlah gitu kan. Iya. Kalau selebihnya tentang dunia keras kan itu bukan. Itu bukan kan itu mah tadi gua obrolan gua. Kalau parenting gua kan kayak tadi berjalanlah setiap melangkahlah, bertumbuhlah dan melangkah, jangan pernah selalu apa langkah yang kamu setiap langkah yang kamu ambil harus bahagia, udah itu. Gue tiap hari ngomong sama orang yang gila gitu, omak banget. Emang gue rada delay, kayak memori gue rada hilang dikit. Kalian tuh sering banget nonton Twitter di bokep. Terus tadi spill anjing. Itu dia pokoknya. Jadi kita mungkin bisa ambil beberapa part yang kita bisa pelajari dari kehidupan si Feli ini. Karena jujur gue juga ngerasa intinya gini ya, lo jangan alay dengan, bukan alay sih, kalau alay kan kayak jahat banget ya. Menurut gue cara lo menyelesaikan satu masalah itu terlihat bagaimana cara lo menyelesaikan banyak masalah. Udah. Kalau setiap orang banyak masalah gimana? Itu hidup lo, mampus. Ya intinya itu guys, kita mungkin bisa menerima bagian-bagian mana yang bisa diambil, kalau yang jelek dibuang aja. Iya. Ya nggak sih? Karena mungkin juga kita nggak bisa expect kalau keadaan apapun, kayak lu terlahir kaya, lu terlahir miskin, kan kita nggak bisa tahu kan. Ya nggak sih? Gini sih, Intinya dari gitu mana kan. lo dilahirkan, lo harus bersyukur dengan apa yang lo punya. Itu yang pertama. Poin pertama itu adalah bersyukur. Ketika lo udah bersyukur dengan apa yang lo punya, lo akan merasa setiap langkah lo itu akan bahagia. Dan pernah gue juga dengar kata gini, kalau lu terlahir miskin itu bukan salah lu, ya kan? Itu bukan salah orang tua lo. Iya, itu kan bukan salah lu juga. Nah, tapi kalau lu meninggal karena miskin, itu karena salah lu. Gini, ketika lo terlahir miskin itu bukan salah lo dan bukan salah orang tua lo. Jangan kita misalnya gini, lo terlahir miskin terus lo nyalain kayak kenapa sih gue nggak lahir dari keluarga yang kaya, kenapa Ya, sih semua kalau bla gitu bla kita bla bla cuma gini. ngejudge doang. Kalau gini ya, ketika lo terlahir dari miskin, terlahir dari keluarga yang kurang mampu, di situ lo harus berpikir kayak bagaimana caranya gue mengubah keluarga gue yang kurang mampu ini menjadi keluarga yang mampu. Itu jangan kayak beranggapan kayak gue udah miskin, ya Allah gue miskin ya Allah gitu. Meratapi nasib, terlalu meratapi. Anjay, itu terlalu anjay. Nah, jangan. makanya disitulah kitanya diuji. Apalagi ketika orang miskin terus tiba-tiba punya duit kayak OKB kan. Makanya gini. Nah, itulah gini. gua. Tiba-tiba punya duit Makanya banyak, gini. langsung terlena mendapatkan dia. Makanya gini ya, cara itu yang gue bilang tadi. Udah kita masa kecil aja dulu. Ntar ngobrolnya yang lebih lagi. Dunia ini terlalu fana. Oke, dunia ini terlalu fana untuk kita yang gampang terlena oleh hal-hal yang menurut kita terpana. Sampai akhirnya ketika kita sudah terpana, kita terjatuh pada lubang yang sama. Lubang apa tuh? Lubang kematian. Nah, itu dia guys, quotes dari Feli hari ini, kata-kata hari ini ya Feli. Kata-kata tadi gue, udah. Oh iya. Yang pertana itu. Oh iya. Dipotong TikTok aja. Intinya jangan pernah lu menyesali apa yang udah lu jalani. Iya, nggak boleh yang kayak gue. Intinya kita jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Intinya kayak gitu kita aja. ya, kayak udah, gue. Gua mau closing kapan ini closingnya? Lu kalau ngomong mulu buset. Ini udah setengah jam, terlalu lama kontennya. Karena gue ngerasa Udah ntar lagi. Ya udah, see you, bye Tadi bye. dulu gua kan ngomong, gua moderatornya. Lu iya. kok bintang tamu songong ya.
Ya, Karena itu. kayak gue karena gue lebih pinter deh memperoleh kata-kata itu Iya. secara Kalau tertata, gue kan terstruktur. gue tuh kayak mikir otak gue RAM-nya masih 2 giga. Kalau lu udah kayak 16 giga. Upgrade dong, 128 giga. Karena kalau gue pinter lu kaget. Orang pinter tuh akan kalah dengan orang yang bijak. Udah, kita ngobrol dulu, ini kagak mau closing. Nih bocah ditanggepin mulu kalau gue ngomong. Daripada kayak tanya Pertamina. Si Taya kalau lagi madang makan ayam. Pertamina. Apa ya bos? Pertamina. Kalau gue lagi mikir. Udah. Mie ayam dia ada gak? Apaan? Mie ayam Udah, Taya. dan lanjutin lagi, gue mau closing. Oh, iya. Udah, intinya kayak gitu guys. Dari kisah kecil si Peli. Si Peli. Iya, si Peli. Pokoknya gue manggil si Peli sekarang. Diam apa? Sekarang gue mau closing, jangan lupa lu like, comment, and subscribe. Kira-kira gue bakal konten apa lagi sama dia. Intinya gue kayaknya mau bakal yang seru-seruan lagi. Kita mengulik-ngulik kehidupan dia. Iya. Oke, jangan lupa follow Katanya dulu Instagram lahir gua dari dan dia. timun. ngomong mulu. Thank you, bye-bye.